Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah hari ini, insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridho untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali yang diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah bagi insyaallah. Semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Nahmadullah wa nashkurullah ala al-abad bila nihayah. Subhanallah wa bihamdi. Salamun salamun wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Amma ba'du. Ikhwanal muslimin dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Abi akan berbicara tentang zikir, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat wa ma'nahu wallahu a'lam bishawab. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udzkurullah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikron kasiro, sebanyak-banyaknya kata Allah. Kenapa? Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena sudah ditentukan oleh Allah dengan berzikir, Allah akan berikan ketenangan jiwa, Allah akan memberikan kebahagiaan hati. Bahkan Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Subhanallah wa bihamdihi. Kata Allah, fadhkuruni, ayo sering-seringlah kalian menyebutku, berzikirlah kau kepadaku, maka aku, kata Allah, adzkurkum, kata Allah, maka aku akan selalu mengingatmu. Bagaimana kita menyebut Allah? Bagaimana kita mengingat Allah? Pertama, kalau orang mengingat Allah dengan taubat, Allah mengingat kita dengan menerima taubat kita. Kalau kita mengingat Allah dengan sedekah, Allah akan mengingat kita dengan diselamatkan dari berbagai macam penyakit dan musibah. Kalau kita mengingat Allah dengan dengan istighfar, maka tentunya Allah akan mengingat kita dengan ampunannya. Kalau kita mengingat Allah dengan doa, tentunya Allah akan mengingat kita dengan ijabah. Bahkan di sini dikatakan, fadhkuruni fi mahdikum adzkurkum fi lahdikum. Kata Allah, kalau engkau mengingatku saat naum bedongan seorang bayi ibaratnya, kalau kalian engkau mengingatku di dunia, kata Allah, maka aku akan mengingatmu nanti di akhirat. Artinya ikhwanal muslimin, kalau kita di dunia selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka ketika kita masuk ke alam akhirat, di saat malaikat mungkar wa nakir menanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, man dinukah, man imamukah, man kiblatukah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh kita dengan apa? Dengan Allah mengingat kita, sehingga kita bisa menjawabnya. Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, al-Islamu dini, al-Quran imami, wal Ka'batu kiblati, wal muslimina wal muslimat. Ikhwani, ikhwan wal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyak berzikir, fa insyaallah
kita senantiasa dalam lindungan Allah. Kenapa sebab? Karena yang mengayakan manusia Allah, yang memiskinkan manusia juga Allah, yang memberikan masalah juga Allah, yang menyelesaikan masalah itu pun Allah. Bahkan ingat ikhwan dalam muslimin, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menyulitkan kita juga Allah, bahkan yang memudahkan segala urusan kita juga Allah. Maka dari itu, di saat seseorang menemukan suatu kesulitan, suatu masalah, suatu musibah, demi Allah, la ilaha illallah, tidak akan ada yang pernah bisa menolong kita, tidak akan pernah ada yang bisa memudahkan masalah kita, tidak akan pernah ada yang bisa mengentaskan masalah kita, tidak akan pernah ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita, tidak akan pernah ada yang bisa mengayakan kita, tidak akan pernah ada yang melancarkan kesulitan kita kecuali Allah. Berarti kuncinya ikhwan, kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, menghadap kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Lalu datang janji Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian banyak ingat kepadaku, kata Allah, aku pasti akan mengingatmu. Dengan dimudahkan masalahnya, dengan disehatkan penyakitnya, dengan diberikan kekayaan dari fakir menjadi punya, dengan pertolongan-pertolongan Allah, bahkan dengan ampunan Allah. Artinya, adzkurkum itu banyak ikhwan. Sebutan Allah kepada kita itu diantaranya dengan ampunannya, dengan rahmatnya, dengan rizkinya, dengan dimudahkan segala urusannya, dengan disembuhkan penyakitnya, bahkan dengan diselesaikan segala masalah dan urusan kita. Itulah ingatnya Allah kepada kita. Namun Allah memberikan syarat, fadhkuruni, kalau kalian ingin aku selalu menolongmu, selalu mengingatmu, selalu memudahkan masalahmu, selalu melancarkan rizkimu, selalu menjagamu, kata Allah, perbanyaklah engkau mengingatku. Dengan menyebut Allah, perbanyak istighfar, perbanyak baca tasbih, perbanyak membaca hamdalah, perbanyak membaca haukil, perbanyak membaca tahlil. Namun ingat ikhwan, zikir kepada Allah tidak selalu dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, tetapi bersedekah juga adalah zikir kepada Allah, menolong orang juga zikir kepada Allah, memberi orang juga zikir kepada Allah, salat termasuk zikir kepada Allah, berdoa juga zikir kepada Allah, duduk hadir di pengajian itu pun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu hikayat ya yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata bahwa inna syaitana alaihi la'natu qala li rabbih. Setan berkata kepada Allah, kata setan, bi'izzatika wa jalalika wahai Rabb, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu ya Rabbi, la azalu abadan, hamba tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hambamu sehingga mereka tersesat dan kufur, ingkar dan maksiat kepadamu. Di situ Allah juga menjawab. Apa kata Allah? Ya mal'unu, wahai setan yang terkutuk, wa izzati wa jalali, begitupun demi keagungan dan kemuliaanku, la azalu aghfir lahum madamu dzakirina li wa mustaghfirina minni. Aku tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni dosa-dosanya selagi dia mau berzikir dan beristighfar kepadaku. Subhanallah wa bihamdi. Ikhwan dalam muslimin, dengan berzikir kita ditenangkan jiwa, dengan berzikir kita diselesaikan dari segala masalah, dengan berzikir kita disembuhkan dari segala penyakit, dengan berzikir kita dimudahkan untuk urusan rizki, dengan berzikir Allah jamin keselamatan dari dunia dan akhirat. Bahkan dengan berzikir fa insyaallah, karena ar-rajulu mata ala ma'asya alaihi, seseorang itu akan mati pada kebiasaannya. Maka barang siapa yang membiasakan dirinya untuk berzikir, maka fa insyaallah ketika datang malaikat maut, malaikat Israel untuk menjemput nyawa kita, kita akan mati dengan husnul khatimah, dengan akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwan yang muslimin, itulah yang bisa Abi sampaikan. Kurang lebihnya tentu pasti Abi banyak salahnya, dari awal sampai akhir Abi hampura. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.